sini kami dari tim PK kelompok 14 ingin mempresentasikan e-modul kami, yaitu induksi matematika. E-modul ini kami buat dengan tujuan untuk membantu proses pembelajaran materi induksi matematika kelas 11 semester 1. Di sini ada beberapa bagian di dalam e-modul. Ada cover, kemudian kata pengantar, daftar pustaka. Di sini juga terdapat petunjuk penggunaan modul. Lalu terdapat juga peta konsep. Ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian masuk materi, di sini ada prinsip induksi matematika. Gunakan induksi matematis untuk membuktikan bahwa ruas jumlah berhingga dari deret geometri dengan sub pertama A dan rasio R adalah A plus AR plus AR kuadrat plus dan seterusnya plus AR pangkat N-1 sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1 dengan R lebih dari 1 dan N adalah bilangan asli. Jadi intinya kita akan membuktikan ini, pernyataan ini, atau rumus ini menggunakan induksi matematika. Desma, Destri, dan Reza, apakah ada yang ditanyakan dulu mengenai penyelesaian untuk contoh 2? Kenapa di sini P1 bisa dikatakan benar? Alasannya apa? Coba Destri, silahkan dijawab. Destri, on mic, silahkan. Karena pada ruas kiri dan ruas kanan, jika N-nya diganti 1 itu hasilnya ruas kiri sama kanan itu sama. Nah, yang dimaksud ruas kiri itu yang mana? Ruas kiri itu yang kalau misalnya AR pangkat N-1, ya itu. Ini ketika Ya. diganti dengan N-nya 1 berarti jadi apa ini? A kali R pangkat 1-1. 1 min 1. Kita selesaikan yang ini dulu. Berarti A kali R pangkat berapa, Destri? Pangkat 0. 0 itu. Gimana, Destri? Silahkan dilanjutkan. Yang ruas kanan ini kan terbukti A ya, ini ya? Iya. Nah, ini kok A kali R pangkat 0 nih? Kan belum sama ini. Sama atau enggak? Belum sama. Kenapa belum sama? Berarti ini salah dong berarti. Berarti langkah awalnya tidak terbukti benar berarti ya? Saya bantu, boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Karena semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi Hasilnya? A kali 1 adalah A. Ya, betul. Nanti kan rasio ini nanti kan berarti diganti dengan suatu bilangan gitu ya. Kalau dipangkat 0 pasti hasilnya 1. Betul. A kali 1 sama dengan A. Sehingga sudah terbukti benar. A sama dengan, kalau misalkan satunya ini ruas kanan, itu kan hasilnya adalah A. A ini kita cek ke sub pertama yang di sini. Oh, ternyata udah sama-sama A. Berarti sudah terbukti benar untuk langkah awalnya. Karena langkah awalnya benar, berarti bisa kita lanjut ke langkah induksi. Nah, di langkah induksi ada yang mau ditanyakan dulu nggak langkah-langkahnya untuk kelompok 2? Tadi langkah pertama benar, berarti bisa lanjut ke langkah induksi. Nah, langkah induksi itu kita akan buktikan untuk N sama dengan, kita asumsikan N sama dengan K benar, sehingga akan menjadi PK-nya yang di sini. Nah, ini kok bisa jadi ini? Kita lihatnya dari mana tadi? PK-nya kita Yang N, yang N diganti K. Yang N diganti K, ya betul. Kita asumsikan, jadi langkah induksi asumsikan N sama dengan K benar, sehingga PK menjadi di soal itu N-nya kita ganti K. Berarti sampai sini N-nya kita ganti dengan K. A plus AR plus AR kuadrat plus dan seterusnya plus AR pangkat N, N-nya kita ganti dengan K min 1 ya di sini. Sama dengan A kali R pangkat K min 1 per R min 1. Nah, ini baru N sama dengan K atau PK-nya. Nah, kita akan menunjukkan PK, karena asumsinya benar, maka harus tunjukkan juga bahwa PK plus 1-nya juga benar, atau setelah PK-nya itu juga benar. PK plus 1 itu menjadi, kita tulis dulu sampai PK-nya dulu. Kan sebelum ada PK plus 1 ada PK-nya sampai sini. Kita tulis, baru kita tambahi dengan suku yang PK plus 1. Karena tadi A kali R pangkat N, berarti N-nya kita ganti dengan min K plus 1 di sini, min 1 sama dengan A kali R pangkat N, N-nya kita ganti dengan K plus 1, min 1 dalam kurung per R min 1. Itu sama seperti tadi. Jadi ketika sudah diubah ke bentuk PK-nya, kita cari PK plus 1-nya. Nah, tujuan kita setelah ketemu bentuk PK plus 1-nya, seperti tadi, kita akan memanipulasi atau bagaimana caranya menunjukkan bahwa ruas kiri itu akan sama dengan ruas
kanan. Yang ruas kanan ini kita diamkan saja karena tujuan kita akan ke sini, ke arah ini. Berarti yang ruas kanan kita diamkan. Kita akan bekerja pada ruas kiri saja. Ya, jadi ruas kiri ini. Nah, sekarang dari ruas kiri PK per 1 diperoleh dan seterusnya ini. Ada yang menanyakan atau tidak langkahnya? Nah, dari ruas kiri diperoleh ini. A plus AR plus AR kuadrat dan seterusnya sampai ini. Nah, kenapa di sini bisa disebut PK? Karena waktu yang N ganti K itu, Pak. Nah, A yang P dalam kurung K itu kan A plus AR kuadrat plus titik plus AR K-1. Nah, itu kan sama dengan PK, Pak. Nah, jadi yang itu kan yang di garis bawah itu kan sama dengan yang PK di atas. Jadi itu sama dengan P dalam kurung K. Ya, betul Reza, betul. Untuk yang ini kenapa bisa jadi seperti itu? Karena ini memang sama dengan PK. Nah, PK ini sama dengan A plus dan seterusnya sampai A kali R pangkat K-1 sama dengan yang saya kotai di sini ya. Yang hijau ini. Put dengan PK plus yang tambahan untuk suku K plus 1-nya tadi. A kali R pangkat K plus 1 min 1, sehingga yang PK tadi bisa kita substitusi ke sini ya. Jadi A kali R pangkat K min 1 per R min 1 plus, nah ini suku tambahan untuk yang PK plus 1 tadi. Terus yang ini sudah kelihatan, yang bawah yang ini sama, terus yang ini kok jadi A kali R pangkat K karena K plus 1 min 1 ini habis sisa 0, jadi 0, sehingga sisa A kali R pangkat K saja. Nah, yang saya tanyakan, dari langkah ini ke sini itu diperoleh dari mana? Ada yang bisa jawab? Kelompok 2. Desma, coba Desma, atau mungkin yang lain boleh membantu untuk kelompok 2. Saya, Pak. Siapa coba? Reza. Siapa namanya? Reza. Silakan Reza. Itu kan yang A dalam kurung R pangkat K-1 per R-1 itu kan penyebutnya R-1. Nah, kita harus menyamakan penyebutnya dengan R-1. Jadi yang R pangkat K itu harus dikali R-1. Nah, betul, berarti kita di sini harus disamakan penyebutnya gitu ya. Karena ini kan penjumlahan pecahan yang ruas yang satu ini suku yang awal. Sehingga ketika disamakan penyebut, berarti penyebutnya kita samakan jadi R-1. Ini mirip konsepnya sama seperti penjumlahan pecahan biasa. Mana yang lain yang kira-kira belum paham, misalkan setengah ditambah 3 gitu ya. Kita menyamakan penyebut jadi 2. Dan ini kan tetap karena udah sama. Plus 2 dibagi 1 kali 3 hasilnya 6. Jadinya 1 plus 6 per 2. Nah, itu konsepnya juga sama. Karena ini penyebutnya R-1, maka kita samakan R-1. Nah, karena yang suku awal ini sudah sama, berarti tetap tidak ada perubahan. A kali R pangkat K-1 plus, nah ini R-1 dibagi dengan 1, hasilnya adalah R-1. R-1 kali A kali R pangkat K, jadinya ini, atau atas bawah dikali dengan R-1 gitu kan namanya. Itu ya, berarti kita lanjut ke step berikutnya. Dari yang atas tadi ke sini, ini gimana ceritanya ini kira-kira? Kok tiba-tiba ada A-nya muncul di depan sendiri, terus ada R pangkat K min 1 plus R pangkat K plus 1 min RK. Dari mana itu kira-kira? Gimana, ada yang bisa jawab atau enggak? Maaf, Pak, belum paham yang itu. Belum paham yang ini? Ya, berarti kita coba bahas bareng-bareng ya. Dari yang langkah awal tadi sudah disamakan penyebut, berarti udah paham semua ya yang di sini. Nah, sekarang kita akan ke sini. Dari sini terdiri dari 2 suku ya. Yang pertama A kali R pangkat K min 1 dan ditambah A kali R pangkat K dikali R min 1. Kita lihat di sini sama-sama punya apa ini? Sama-sama punya A. A-nya kita keluarkan A. Berarti yang depan sisa R pangkat K min 1 dan tambah A-nya kita keluarkan, berarti dibagi A sisa R pangkat K dikali R min 1. Ini ya, nah kurungnya double. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. R pangkat K min 1 ditambah, nah ini kita kalikan, kita buka kurung, R pangkat K dikali R min R pangkat K. R pangkat K dikali min 1 min R pangkat. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan R pangkat K min 1 plus, kalau ini sudah sama terus pangkatnya dikalikan, pangkatnya ini berarti diapakan ini kira-kira? Ditambah. Betul, ditambah ya, berarti jadi R plus R pangkat K plus 1 min R pangkat K.
K. A dikali R pangkat K min 1 plus R pangkat K plus 1 min R pangkat K. Ini ada R pangkat min K, terus ini ada min R pangkat K. Ini plus, ini plus, ini min. Ibaratnya A min A habis. Sehingga ini bisa kita coret. Sehingga diperoleh A dikali R pangkat K plus 1 min 1 sisanya. Nah, apakah ini sudah sama dengan ruas kanan? Kita cek. Nah, kita tujuannya mau membuktikan ke sini. Ruas kirinya ini kita buktikan menjadi ini yang saya lingkari. A kali R pangkat K plus 1 min 1 per R min 1 ternyata sudah sama di sini. Artinya ruas kiri sudah kita buktikan hasilnya sama seperti ruas kanan. Karena langkah awal dan langkah induksi dipenuhi, maka menurut prinsip induksi matematika itu pernyataan ini atau soalnya itu benar untuk setiap n bilangan asli. Halo teman-teman, di sini adalah bagian untuk laporan hasil pretest dan posttest dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Salatiga dengan materi induksi matematika. Di sini kami juga memaparkan setiap hasil baik yang pretest maupun posttest. Nah, selanjutnya kami dari kelompok 14 menganalisis hasil pretest dan posttest dari 5 siswa. Dapat terlihat bahwa siswa yang pertama mendapatkan pretest 100, posttestnya 100 dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan uji normalitas Shapiro-Wilk. Jika H0 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, terus H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nilai signifikannya yaitu 5%. Langsung saja kita ke hasil SPS-nya. Nah, di sini dapat terlihat dari tabel SPS-nya. Kita gunakan yang Shapiro-Wilk karena data kurang dari 50. Nah, daerah kritisnya jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dilihat dari tabel di atas bahwa nilai pretestnya 0,000, maka kurang dari 0,05. Selanjutnya posttestnya juga 0,009 kurang dari 0,05, maka keputusannya H0 ditolak. Kesimpulannya, sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena sampel tidak berasal dari distribusi normal, maka kita akan menggunakan uji non-parametrik. Nah, rumusan hipotesisnya untuk yang H0-nya tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pretest dan posttest dengan M-modul yang diterapkan. H1-nya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan pretest dan posttest dengan M-modul yang diterapkan. Selanjutnya kita langsung saja ke komputasi. Dilihat dari tabel menggunakan SPS, maka dapat kita simpulkan bahwa dapat terlihat bahwa nilai signifikan dari data tersebut yaitu 1,000, di mana ia lebih dari 0,05. Karena 1,005 ini lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya hasil uji Wilcoxon tertulis 1,000 artinya lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pretest dan posttest dengan M-modul yang diterapkan. Sarannya, M-modul yang diterapkan ini mungkin lebih baik diberikan pada saat awal pembelajaran. Jadi akan terlihat lebih jelas antara perbedaan sebelum serta sesudah penggunaan M-modul. Nah, di sini kami juga akan memaparkan hasil kuesioner evaluasi dari M-modul yang kami buat. Di sini terlihat sangat jelas bahwa kesimpulannya M-modul ini sangat membantu siswa dalam memahami materi induksi matematika. Terlebih lagi, M-modul ini sangat cocok sekali untuk pembelajaran daring saat ini. Serta M-modul ini sangat interaktif sehingga akan memberikan kesan yang menyenangkan dan tidak akan membuat bosan siswa. Selain itu, M-modul ini juga sangat mudah diterapkan dan digunakan dimanapun dan kapanpun bagi siswa maupun guru.